اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم قوم الإسلام إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اغفر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebagai seorang khatib, saya berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan semua perintah Allah semampu kita dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Semoga nikmat iman, nikmat takwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terus bersemayam di hati kita sampai detik ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita menghadap ke hadiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, masih dalam suasana bulan Maulid Nabi, bulan Rabiul Awal, izinkan saya sebagai khatib membahas tentang peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan niatan tabarrukan. Semoga dengan terus-menerus mengingat perjuangan beliau, dengan terus-menerus membaca sejarah beliau, dengan terus-menerus mengingatkan umat untuk selalu mengenang beliau, kemudian kita yang menyampaikan dan yang mendengarkan mendapatkan syafaat beliau, bukan hanya nanti ketika di akhirat, tapi syafaat itu turun semenjak kita berada di dunia ini, dan wabil khusus nanti ketika yaumul ba'si atau ketika hari berbangkit dari alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ketika kita ditanya mengapa kita harus memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa kita di bulan Rabiul Awal harus repot-repot merayakan, ikut memeriahkan perayaan kelahiran dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setidaknya kita mempunyai 3 dasar argumentasi, kita mempunyai 3 jawaban kenapa kita harus bergembira, kenapa kita harus ikut merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya di bulan Rabiul Awal. Dan tentunya di luar bulan Rabiul Awal pun kita tidak akan pernah salah ketika kita merayakan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama yaitu karena ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita hafal, yang Allah jelaskan dalam surah Al-Ahzab. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau dan ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau. Dalam kitab Mahasinut Ta'wil karangan Imam Jalaluddin Al-Qasimi, beliau menerangkan bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban bagi setiap umat Islam untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kaidah usul fiqh dikatakan bahwa al-aslu fil amri al-wujub. Yang asal pada setiap perintah itu adalah suatu yang bersifat wajib. Di sini Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu. Ada perintah sigat fi'il amar di sana. Maka ini merupakan bentuk kewajiban kita untuk senantiasa berselawat kepada
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah Rasulullah butuh kepada salawat kita? Butuh kepada doa kita? Karena salawat itu sebetulnya doa, permintaan kita kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, senantiasa memberikan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau butuh dengan salawat kita? Apakah beliau butuh dengan pujian-pujian kita kepadanya? Jawabannya sebetulnya tidak. Rasulullah tidak membutuhkan itu semua, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia, bukan hanya di antara manusia, tapi di antara semua makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia. Ketika kita diwajibkan untuk berselawat, bukan berarti untuk menambah derajat, bukan untuk menambah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kesemuanya itu, selawat yang kita baca, kegembiraan yang kita rasakan dengan memperingati Maulidin Nabi Muhammad ini, kesemuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Tidak ada yang Rasulullah butuhkan dari apa yang kita baca. Ketika Allah mewajibkan kita membaca selawat, maka sesungguhnya itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alasan yang kedua, kenapa kita harus memperbanyak membaca sholawat, kenapa kita harus ikut memeriahkan perayaan Dzikra Maulidir Rasul ini, karena besarnya peran dan jasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin, kecuali hanya untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Imam Al-Baghawi dalam tafsir Al-Baghawi halaman 196 menukil pendapat sahabat Ibnu Abbas. Beliau berkata, huwa amun fi haqqi man amanah wa man lam yu'min faman amana fahuwa rahmatul lahu fid dunya wal akhirah wa man lam yu'min fahuwa rahmatul lahu fid dunya bi ta'khiril adzabi anhum. Keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmat sifatnya umum, baik bagi yang beriman maupun untuk orang yang tidak beriman. Barang siapa yang beriman, maka beliau menjadi rahmat baginya di dunia dan di akhirat. Dan bagi orang yang tidak beriman, maka beliau menjadi rahmat ketika berada di dunia saja, dalam bentuk diakhirkannya azab dari orang-orang tersebut. Ini menunjukkan mengapa kita harus memperbanyak selawat kepada Rasulullah, menyebut nama beliau, karena kehadirannya merupakan rahmat dari Allah, bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi bagi mereka yang tidak mau mengimani kenabian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Darimi dan Imam Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Innama ana rahmatun muhdatun, ma ana illa rahmatul lil alamin ahdaha Allahu ilaihim, faman qabila hadiyatahu aflaha wa dhafara, wa man lam yaqbal khaba wa khasara." Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah. Aku adalah rahmat bagi alam semesta yang dihadiahkan Allah kepada manusia. Barang siapa yang mengambil hadiah tersebut, maka akan bahagia, dan barang siapa yang menolaknya, maka akan rugi. Oleh karena itu, hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, karena begitu besarnya jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka ini menjadi alasan kedua bagi kita kenapa kita harus memperbanyak menyebut nama beliau, kenapa kita harus memeriahkan kehadiran beliau. Karena sekali lagi, selain karena ada kewajiban, juga karena
jasa beliau yang sangat besar yang kita rasakan pada saat ini. Dan yang ketiga tentunya adalah dari bacaan sholawat kita, dari keikutsertaan kita mengembirakan, memeriahkan kelahiran Rasulullah adalah mengharapkan syafaat beliau bukan hanya ketika di akhirat tapi juga ketika di dunia. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa untuk orang yang beriman maka rahmat itu bukan hanya ketika di dunia saja, bukan hanya ketika di akhirat saja, tapi ketika juga berada di dunia maka rahmat dan syafaat itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca selawat kepadaku. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Shallu alayya fa inna sholata alayya zakatul lakum was'alullaha lil wasilata." Qalu, "Wa mal wasilata ya Rasulullah?" Qala, "A'la darajatin fil jannati la yanaluha illa rajulun wahidun wa ana arju ayyakuna ana huwa." Bacalah selawat kepadaku, karena sungguhnya selawat kepadaku itu membersihkan dosa-dosamu, dan mintalah kepada Allah untukku wasilah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu wasilah?" Beliau menjawab, yaitu derajat yang paling tinggi di surga, yang hanya satu orang saja yang akan memperolehnya, dan aku berharap semoga akulah yang memperolehnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sekali lagi tadi telah disampaikan bahwa semua bacaan-bacaan kita, semua kegembiraan yang kita keluarkan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kembali kepada kita. Sebagaimana tadi ditegaskan dalam hadis bahwa perbanyaklah baca selawat kepadaku, karena dengan selawat itu akan menghapus dosa-dosamu. Bukan hanya dengan istighfar, tapi dengan selawat akan mempercepat terhapusnya dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, semoga peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, semoga semua bacaan-bacaan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita sekali lagi berhak untuk mendapatkan syafaat beliau dari dunia ini sampai nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah Jumat yang bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan kepada jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.